Ustaz, apa hukumnya jika seorang membayar hutang ke saya dari uang gadai SKPNS? Dia pinjam duit saya, ya. Lalu dia mau bayar hutang, ya. Saya tak perlu tanya, kau duit ini dapat dari mana? Sama macam ibu buka rumah makan, jual nasi bungkus, datang orang beli, tanya, kau dapat duitnya halal apa haram? Bapak jual semen, iya. Tiba-tiba datang orang beli semen 2 sak, tak perlu tanya, kau dapat ini merampok apa dari narkoba? Karena yang kita jual halal, duit kita dipinjam dulu baik, kita tak perlu tanya dia. Yang tak boleh itu kita jual anjing herder, itu pun tak boleh. Saya seorang ayah, mempunyai 2 orang anak perempuan. Dalam waktu dekat insya Allah anak saya ini akan menikah. Bolehkah saya menikahkan ijab qabul 2 anak perempuan saya sekaligus dalam hari yang sama? Tak ada larangan. Bagus, afdal. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Dah, mana satu lagi? Aku nikahkan engkau. Baik, salah. Nah, adapun kata adat kami tak boleh. Kalau nikah sehari 2 nanti akan sifat itu bla 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 bla. Ikut adat apa ikut agama? Kalau sudah datang Islam, tinggalkan adat istiadat yang tak sesuai dengan Islam. Adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Kalau dia ikut kitabullah, pakai. Tak sesuai sama kitabullah, cipakkan, campakkan. Saya tukang pangkas rambut, mantap, semua kening orang bisa dipegang. Saya tahu kozak itu tak boleh, kozak tak boleh, ditinggalkan di tengah. Yang ini ambil, habis semua, tinggalkan. Kalau habis, habiskan semua. Kalau tinggalkan semua. Jika pelanggan saya minta dipangkas seperti itu, apakah saya juga berdosa? Ya, karena dia ikut melakukan perbuatan qazah, perbuatan haram, hasilnya menjadi haram. Nah, Rasulullah SAW an samanil kalbi, Rasul melarang hasil jual anjing. Wa mahril baghi, Rasul melarang upah prostitusi, WTS, PSK. Wa hulwanil kahin, Rasul melarang upah dari dukun, Ki Joko Bodo, Ki Gendeng Pamungkas. Nah, ini yang bertanya di dukun nih. Selamat tes ya. Bisa tak Ustaz itu membaca yang tersurat? Pak Ustaz kau cuma pandai nanti sure aja. Nanti sire alun dapat yang baca. Apa doa Nabi Ibrahim ketika minta anak dan kapan Nabi Ibrahim berdoa? Rabbi habli minas salihin. Doanya kapan? Pagi, petang, siang, malam tak putus. Apa doanya? Rabbi habli minas salihin. Berapa umurnya baru lahir Ismail? Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir 86 tahun lahir Ismail. 13 tahun sesudah itu 99 tahun lahir Ishak. Yang katanya mandul, yang katanya istrinya tak mungkin punya anak. Allah kuasa, Allah maha kuasa mengasih anak. Nih istri yang katanya mandul, maka kau tetap punya anak. Ishak dalam bahasa Yahudi Yitzhak, dalam bahasa Arab Yitzhak, Ishak, artinya ketawa. Ketawa Nabi Ibrahim saking lucunya dia dengan anak. Saya sholat asar tidak berjamaah, sedangkan suara azan terdengar dan lantang. Sebab karena imamnya setiap hari selalu main domino dan perokok berat. Imam yang pemain domino, perokok, fasik. Bolehkah makmum imam kepada imam fasik? Mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i boleh berimam kepada imam fasik. Mazhab Hambali yang keras tak boleh berimam kepada imam fasik. Jangan itu jadikan alasan tak ke masjid. Cari musola masjid lain. Apalagi tempat kita rapat masjid. Apa hukumnya bermain alat musik seperti gitar, drum, bass dalam Islam? Beli buku fikih musik Syekh Yusuf Qardawi. Hukum alat-alat musik itu sama macam lagu. Kalau dipakai untuk baik, baik. Dipakai untuk tak baik, tak baik. Dia alat sama macam pisau. Dipakai motong ayam, boleh. Dipakai untuk motong leher, tak boleh. Anak-anak mainin gitar, goncrang, goncreng, goncang, goncreng. Lagu apa? Dia tak paham, yang mendengar pun tak paham. Semua mengangguk. Ustaz kan sering safar. Ya, bagaimana Ustaz mengqashar dan menjamak sholat fardu? Tadi sholat zuhur di kepenuhan. Dari Pasir Pangarayan 1 jam lagi sholat zuhur. Maka saya jamak takdim. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin jam'an taqdiman ilaihil asri. Yang tak pakai usolli dalam hati. Sholat zuhur dengan asar jamak takdim 4 rakaat. Habis zuhur saya sholat asar 4 rakaat. Tidak pakai qashar. Kalau mau pakai qashar, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Sampai kemari saya tak sholat asar lagi. Begitu, jamak takdim namanya. Kalau mau jamak, ini yang mana kalau saya? Oh, ini tak jadi karena udah kali-kali. Panjang. Saya bernama, tak boleh nama sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Saya mau curhat Pak Ustadz, begini Pak Ustadz, banyak sebagian orang kalau sudah terpengaruh dengan uang, tahta, wanita, jabatan,
Dia tak peduli lagi dengan imamnya. Kalau sudah kehilangan alam di bawah sadarnya, dia akan semena-mena apapun perbuatannya, asalkan cita-citanya tercapai. Padahal dia Islam, mengerti agama. Tapi kalau non-Islam, jelas dia tak pernah belajar Islam. Tak bisa disalahkan seperti orang Islam yang ingkar. Bagaimana tuh Pak Ustaz? Apakah orang itu bisa dianggap kafir? Apalagi kalau dia tidak sampai ke tingkat kafir, tak boleh kita katakan kafir. Yang paling tinggi kafir, di bawah kafir fasik. Tak boleh orang fasik katakan kafir. Ketika kau katakan dia kafir, ternyata dia tak kafir, kau yang kafir. Hati-hati masalah mengkafirkan orang. Saya baru bekerja Ustaz, baru ngumpulin uang, saya mau buka usaha sama teman. Terus saya jumpa mantan saya. Dia mau saya lamar. Gimana nih Pak Ustaz? Bagaimana cara menetapkan hati untuk menikah? Oh mantanku, aku meminang kau, tapi ini ada uang untuk usaha. Jadi gimana lah? Kupinang kau dengan bismillah. Yang ini untuk usaha. Kata dia, ayahku pun orang kaya, maka abang tetaplah usaha. Ini ku kasih modal. Jadi usaha. Nikah dapat. Iyakunu fuqara. Kalau dia susah, yughnihimullah. Allah akan mencukupkan rezeki. Dulu rezeki sendiri, berdoa sendiri. Sekarang sudah beristri, berdoa bersama. Doa lebih dikenal, dikabulkan Allah. Terbuka pintu-pintu rezeki. Menikah. Awaddulil basar. Menjaga kehormatan mata. Wahsanul farj. Menjaga kemaluan. Paman lam yastati, siapa yang tak sanggup, alaihi bisawm. Hendaklah banyak-banyak puasa sunnah. Bainahu lahu wijah, itu obat baginya. Makruh hukumnya memberikan daging hewan kurban kepada orang Yahudi dan Nasrani. Sedangkan mazhab Hambali membolehkan pemberian daging hewan kurban kepada orang kafir. Jika kurban tersebut adalah kurban sunnah. Sedangkan kurban wajib tak boleh diberikan kepada orang kafir, walaupun sedikit. Apa perbedaan kurban sunnah dengan kurban wajib? Kurban nazar. Aku bernazar kalau anakku lulus PNS maka akan aku berikan kurban ini ya Allah. Tapi kalau anakku tak lulus sampai mati, aku tak berkurban. Maka daging kurban nazar ini kurban wajib, tak boleh diberikan kepada non-muslim. Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang memberi anak umur 9 tahun setiap sholat 3.000 rupiah? Bagus, motivasi. Awalnya mungkin ada pakai ancaman. Kalau nggak sholat, awas saya pukul. Yang satu ini ayahnya lembut. Nah, kalau kau sholat, aku kasih 3.000. Bagus. Awalnya kita ini kan ancaman. Awalnya kita ini kan dia berikan harapan. Siapa yang sholat sekali dapat pahala segini, dapat pahala segini, dapat pahala segini. Itu pemula. Orang sampai puncaknya dia tak perlu lagi pahala. Aku beribadah bukan karena pahala. Aku beribadah bukan karena takut dosa. Tapi aku beribadah karena menginginkan cintamu ya Allah. Nah, jadi ada level-level. Anak-anak itu gitu juga. Kasih 3.000 semangat dia. Lama-lama nanti mulai dia cinta kepada sholat. Itu hanya proses pendidikan saja. Saya mau bertanya, apa hukum mertua membawa istri saya pergi di rumah saya saat saya bertengkar dan istri saya menyuruh pilih dia atau ibu saya karena istri saya tidak suka. Bagaimana nih Pak Ustaz? Selama suaminya baik, catatan pertama suaminya baik, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, tidak melanggar, tidak KDRT, menetapkan hukum Allah. Lalu kemudian perempuan melawan, maka perempuan itu nusus, durhaka, melangkah kakinya selangkah dari rumah, maka neraka jahanam tempat dia. Lau kuntu amiran ahadan ala yasjuda ala ahadin, seandainya boleh bersujud kepada manusia, pastilah aku perintahkan istri sujud kepada suami. Tapi kalau suaminya zalim, pecandu narkoba, pezina, datang orang tuanya menyelamatkan anaknya dari si zalim ini, maka mubah. Tengok suaminya dulu. Pak Ustaz, saya mau bertanya, apabila kita menarik orang tua kita di neraka ke surga, sedangkan ibu saya muslim, tapi ayah saya kafir bukan Islam, apakah saya bisa menariknya? Maka laki-laki kafir tak boleh menikah sama perempuan muslimah. Dia mesti difasah. Laki-laki mencerai namanya talak, perempuan minta cerai namanya khulu. Sedangkan perempuan muslimah tak boleh nikah dengan laki-laki kafir. Maka dia selama itu berzina. Tapi yang sudah meninggal dunia, Allah maghfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Anak-anak gadis hati-hati, kalian tak boleh menikah dengan kafir. Bapak, ibu, kalau mencari menantu, nikahkan dia karena agamanya. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang laki-laki meminang anakmu, kau pandang agamanya, wa khuluquhu baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan dia. Jangan nikahkan dia karena mobil mewahnya. Setelah seminggu baru anak balik menangis meratap, rupanya rental mah. Bapak saya sudah meninggal 9 tahun yang lalu. Ibu saya seorang mu'alaf. Bolehkah saya selaku anak mencarikan suami baru untuk ibu saya? Jaga aja, mak itu sudah tua. Daripada dapat laki baru tak betul, tak mencari kerja 2 kali itu. Tapi kalau dapat laki-laki yang baik, sopan, bisa dijaganya, membimbing agamanya,
boleh anak menikahkan, mencarikan ayah tirinya. Begitu juga seorang anak mencarikan emak tirinya. Boleh, tak salah, bagus, baik.